Salam Zobi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Gisa. Sudah berapa ya? Mungkin sudah hampir 3-4 minggu ya belum upload video. Nah ya karena memang ada kesibukan ya, karena memang aku sambil kuliah dan sambil mungkin ada kesibukan juga beberapa di rumah, jadi harus menyeimbangkan waktu ya, membagi waktu itu agak susah. Nah ini kebetulan masih ada waktu, dan ini mungkin sudah mendekati akhir tahun ya, mungkin nanti aku akan membuat video spesial akhir tahun dan awal tahun nanti, jadi ditunggu saja. Oh ya, kalau kalian masih belum nonton video terakhir yang aku upload, kalian bisa tonton ya, itu sudah ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, sudah terakhir aku rekaman ini tadi aku cek sudah sampai 700 view. Itu wow, ramai sekali ya, terima kasih. Kali ini kalian sudah tahu ya, mungkin dari judulnya ini kita akan review anime. Nah, anime yang sebenarnya baru tamat episodenya gitu loh, seluruh episodenya. Nah, season satunya dari Tonikawa atau singkatan dari Tonikaku Kawaii. Ya, kita langsung lanjut saja ini ke bagian mungkin menu gambarnya ya. Kalau bisa melihat di sini, ini mungkin artinya Tonikaku Kawaii ya. Kalau di arti bahasa Inggrisnya mungkin Fly Me to the Moon, terbangkan aku ke bulan loh. Mantap sekali kan. Oh ya, anime ini memang cukup bagus sekali karena memang ceritanya itu loh teman-teman yang unik. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari openingnya, dia udah kelihatan kalau ini si karakter utama, si cewek dan si cowok ini menikah gitu ya. Ya ini memang alur ceritanya singkat saja. Si cowok ini kan namanya Nasa dan si cewek ini namanya Tsukasa. Si Nasa ini kebetulan anaknya memang pintar gitu, tapi waktu nanti dia mengalami kecelakaan dan ditolong oleh Tsukasa. Selang beberapa waktu kemudian mereka akhirnya bertemu kembali dan melanjutkan janji mereka untuk menikah, dan mereka menjalani kehidupan menikah ya sebagai pengantin baru. Nah, inti ceritanya di situ. Nah, untuk kali ini kita akan mereview sedikit ya, mungkin ini per episode aku hanya tampilin 2 screenshot saja biar gak banyak-banyak, biar kalian yang mungkin belum menonton bisa menontonnya, karena memang ada yang tim yang maraton dari episode 1 sampai 12 per minggunya, ada juga yang menunggu tamat baru menonton. Nah, kalau kalian sudah menonton ini sampai tamat, ayo kita bahas bersama-sama ya. Mungkin kita opening dulu ya. Yoh, Anichi, Chisa, it's back. Oke? Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi ya di sinopsis singkatnya. Nah, ini kan bisa melihat ini kan, si Nasa itu mengalami kecelakaan, ditabrak truk ya, yang aku ingat ini truk, dan ditolong oleh Tsukasa gitu lah. Tsukasa ini sempat, maksudnya dia pergi gitu, meninggalkan si Nasa karena si sopirnya sudah mengurusnya gitu. Tapi si Nasa tetap ingin mengejar Tsukasa, dan mungkin dia bilang kalau mungkin ini takdirku untuk bertemu dengannya gitu loh. Mungkin dia sudah cinta pada pandangan pertama gitu loh. Si Tsukasa bilang kalau misal kalau kamu pengen bersama denganku, kamu harus menikahiku. Nah, si Nasa tanpa pandang bulu ya, iya aku setuju gitu. Nah, mungkin agak lama ya untuk mereka bertemu kembali karena membutuhkan waktu hampir 1 tahun lebih. Nah, pada sekitar 1 tahun lebih itu si Nasa sudah bekerja sendiri, dia nggak jadi kuliah, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang mungkin memiliki penghasilan yang cukup, dan akhirnya Tsukasa itu menemui Nasa kembali dan mereka mengikat janji pernikahannya. Ya, itu mungkin pembahasan singkat di episode satunya ya. Nah, apa yang terjadi dengan pengantin baru ini? Nah, itu mungkin diceritakan di episode kedua dan seterusnya, karena memang ya wajar saja kan, episode 1 itu biasanya memang mungkin pengenalan tokoh-tokoh utama gitu ya. Nah, karena nanti di sini akan muncul tokoh-tokoh sampingan juga, termasuk orang tuanya Nasa, dan nanti ada adik angkatnya si Tsukasa dan teman-temannya yang lain gitu ya. Di episode kedua ini karena memang mereka sudah tinggal satu rumah, tapi kan Nasa kan tinggalnya di apartemen kecil, dia hanya memiliki 1 kasur. Nah, otomatis ini si Nasa mengajak si Tsukasa untuk membeli bukan kasur ya, kalau di Jepang itu namanya futon ya, bukan futon Rasen Shuriken, enggak loh ya, futon namanya. Futon alat untuk tidur, tempat ya sebangsa itulah, bed cover, ya sebangsa itulah. Nah, ini yang dibeli Nasa dan Tsukasa tadi, tapi mereka tidurnya masih bukan dalam satu bed ya, atau maksudnya dalam 1 kasur enggak, berarti mereka masih tidur secara terpisah gitu ya. Maklum, pengantin baru kan malu-malu ya mungkin ya. Nah, di episode ketiga ini kita sudah melihat pengenalan karakter baru ya. Karakter baru ini adalah Kayame ya. Nah, Kaname atau Kayame aku lupa. Nanti aku koreksi ya. Nah, ini dia ini kayak
kaget gitu loh, karena apa si senpai atau ini kan ceritanya si Nasa kan menjadi juniornya menjadi seniornya si Kaname ini kan. Dan si Kaname ini kaget kan, kok tiba-tiba udah menikah gitu ya. Pokoknya di episode ketiga tuh intinya itu, dan menceritakan ini si Kaname ini kan mempunyai keluarganya kan memiliki usaha pemandian air panas ya, itu sebenarnya mau bangkrut, tapi pada akhirnya si Nasa ini membantu dengan senang hati, maksudnya mengurus bagaimana caranya biar bisa bangkit kembali gitu loh. Nah pada akhirnya pemandian air panas ini masih berdiri hingga Nasa dan Tsukasa itu datang gitu. Tsukasa tuh otomatis ya ibaratnya terkesan lah ya dengan apa yang dilakukan suaminya, karena suaminya membantu orang lain dengan senang hati gitu. Itu adalah episode ketiga ya. Episode keempatnya dimunculkan karakter baru yaitu Chitose. Chitose ini adalah adik angkatnya si Tsukasa, ya bukan adik angkat sebenarnya, Tsukasa yang diadopsi menjadi keluarganya si Chitose gitu loh. Si Chitose ini ceritanya menentang pernikahan si Nasa dan Tsukasa gitu loh ya, tapi pada akhirnya maksudnya hampir mungkin di episode 4 ini cukup seru ya, maksudnya mereka kejar-kejaran gitu di rumahnya si Chitose, tapi pada akhirnya si Nasa ini mengikat janji pernikahannya dengan si Tsukasa, karena di episode 1 kan mereka cuma menyerahkan formulir pernikahannya saja kan, mereka belum mengadakan pesta, belum mengadakan kayak mungkin janji suci atau bagaimana kan. Nah ini pada akhirnya saat di gereja ini si Tsukasa dan si Nasa mengikat janji pernikahannya, romantis ya. Nah, di episode kelima ini sudah diperlihatkan ini kayak mereka menjalani ya mungkin rutinitas sehari-hari, mungkin seperti kencan ya, jalan-jalan bareng berdua gitu. Nah pada akhirnya di episode 5 ini sudah diperlihatkan romantisnya juga, karena memang ini ada scene dimana Nasa kan sudah menceritakan kepada Kaname kalau dia sudah maksudnya mengikat janji pernikahan. Si Kaname bilang kalau apakah kamu sudah memberikan buktinya gitu, karena kalau misal janji suci kan cuma dari ucapan kan, nah kalau misal buktinya kan dari segi fisik. Nah fisiknya yang dimaksud adalah di sini cincin. Nah otomatis si Nasa itu pengen membelikan si Tsukasa cincin, tapi pada akhirnya karena harganya mahal, terus akhirnya si Tsukasa karena memang dia mungkin menghargai perasaannya si Nasa, dia memutuskan untuk membeli cincin yang murah-murah saja, murah yang penting berharga gitu ya teman-teman. Itu ada pembahasan dari episode 5. Episode 6 ini mungkin kayak mereka itu sedang jalan-jalan malam ya. Nah jalan-jalan malamnya ini bukan jalan-jalan malam sembarangan, karena di episode 6 ini sudah dimulai alur dimana si Nasa dan si Tsukasa bertemu orang tuanya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah si Tsukasa itu mengajak Nasa untuk naik bis saja biar murah, ceritanya begitu. Nah ada petualangan-petualangan seru yang terjadi gitu ya. Di episode ke-6 atau mungkin tengah-tengah cerita itu adalah episode dimana kayak mereka mudik ya, di perjalanannya itu terjadi apa saja gitu lah. Termasuk ini saat si Tsukasa itu merasa, mungkin kalau di daerahku namanya kecut ya, atau mungkin asam gitu loh, ya bukan ya seperti sejenis itulah, karena dia memakan sejenis soba yang ada lemonnya gitu, atau jeruk nipis ya aku lupa, sejenis itu. Nah pada kesempatan itu pula si Chitose itu juga mengikuti Nasa dan Tsukasa gitu loh ya, karena memang dia masih menentang kan pernikahannya, tapi pada akhirnya si Nasa itu meyakinkan kepada si Chitose bahwa dia tuh tulus mencintai si Tsukasa. Romantis kan ya, di sini animenya memang romantis kan, dari genrenya aja udah romantis gitu. Di episode 8 sudah kelihatan ya, ini adalah orang tua si Nasa gitu. Aku lupa namanya. Yang pasti ini kalau kalian bisa melihat ini si bapaknya ini kan kayak terlihat judes kan. Ya di awal-awal Tsukasa dan Nasa itu menganggapnya bapaknya itu nggak peduli gitu dengan pernikahannya. Padahal sebenarnya itu bapaknya itu malu, pengen mengatakan sesuatu pada Tsukasa, tapi Nasa itu masih ada Nasa, jadi bapaknya malu. Nah pada saat Nasa sedang mandi, nah otomatis si ayahnya sedang ngobrol berdua dengan si Tsukasa, dan lihat ini bapaknya sampai sujud, maksudnya ini kayak meminta terima kasih dengan sangat gitu kalau di Indonesia gitu loh. Terima kasih banget karena memang Tsukasa itu sudah menyelamatkan anak satu-satunya dari keluarga ini. Dan si Nasa itu kan memang anaknya kan memang sudah, maksudnya bagi mereka, bagi orang tuanya memang anak yang baik gitu loh, tidak rewel dan pintar gitu. Sampai-sampai kalau misal mereka nggak bisa membayangkan gitu loh kalau Nasa itu sampai kalau ketabrak truk tadi dan meninggal tuh bagaimana. Nah ini mereka maksudnya orang tuanya ini berterima kasih kepada Tsukasa karena sudah menyelamatkannya. Tsukasa pun dengan senang hati menerima permintaan terima kasih itu, dan dia berjanji akan menjaga Nasa dengan lebih baik lagi ke depannya. Bagus ya.
Tapi di episode ini berarti episode 9 itu agak pilu ya, dimana si apartemennya si yang tempat tinggalnya si Nasa dan Sukase ini sempat kebakar gitu, karena di anime ini diceritakannya kesambar petir gitu ya. Ya otomatis ini apartemennya hangus total dan ingin dibangun ulang gitu lah. Sehingga ini si Nasa dan Sukase itu kayak kebingungan gitu loh, mencari tempat tinggal alternatif itu di mana. Nah, si Kanami ini menawarkan tempat tinggal di rumahnya di sekitar pemandian itu karena memang ada rumah kosong gitu loh. Nah, pada saat itu pula si kakaknya Kanami ini kayak kan di awal-awal cerita kan dia belum tahu kan kalau misal si Nasa ini sudah menikah. Nah, pada scene ini diperlihatkan kalau si Nasa itu sudah benar-benar menikah dan dia sudah paham, dan dia ya ibaratnya kayak move on lah, pengen move on ke depannya dengan menjadi streamer. Aneh-aneh aja nih di anime ini, tapi gak bagus lah. Di episode selanjutnya, di episode 10 ini si Nasa dan Sukase kayak diperlihatkan contoh bentuk apartemen yang nanti akan mereka tinggali ke depannya gitu loh, karena di apartemen yang sebelumnya yang terbakar itu kan dibangun ulang kan, jadi otomatis ini si Nasa dan Sukase itu kayak diperlihatkan contohnya kalau jadi itu bentuknya seperti ini gitu. Tapi ya itu sebenarnya itu salah tempat gitu loh, karena yang ditunjungi malah apartemen mewah gitu ya. Di scene akhir video ini kalian bisa melihat ini romantisnya mereka berdua ya. Aku gak mau menjelaskan rumit-rumit ya, kalau kalian yang belum menonton biar kalian bisa lebih menikmati feel-nya gitu. Ini hanya penjelasan singkat saja gitu ya. Ini menjelang episode terakhir, dimana episode 11 itu diperlihatkan kalau si Nasa dan Sukase itu kayak mau mengadakan pesta takoyaki. Nah, dia otomatis mengundang si Kaname, Chitose dan kakaknya untuk pesta takoyaki. Dan sebelumnya tuh kayak si Nasa si istrinya Nasa ini, si Sukase dan si kakaknya Kaname ini kayak mereka bertarung main game ceritanya gitu, dengan hadiahnya si Nasa. Aneh aja kan. Nah, pokoknya setelah mereka kayak mungkin sudah lelah ya bermain game, terus ini si Nasa mengajak untuk pesta takoyaki, dan si Sukase juga mendampingi kan bagaimana caranya memasak takoyaki yang enak meski aku belum pernah makan. Nah, di episode terakhir, dimana episode 12 ini mungkin sedikit menjadi banyak pertanyaan ya, tapi awal-awal kita bahas awal-awal dulu. Si Nasa sudah diperhatikan ya, dia itu kayak menerima pekerjaan yang cukup berat sampai dia ini menggunakan 3 perangkat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia sampai lupa waktu hingga akhirnya dia sakit. Pada akhirnya si Sukase yang merawat si Nasa hingga sembuh gitu. Si Nasa berterima kasih karena mempunyai istri yang perhatian. Asik. Nah, ini yang mungkin menjadi polemik bagi kalian ya, karena memang ini katanya loncat ya. Kalau ini kan adaptasinya dari manga. Nah, scene yang saat sakit ini masih mungkin di chapter mungkin 50-an, ini tiba-tiba loncat ke chapter 80 gitu. Nah, tapi ya itu memang hak dari si produser anime ini kan, si studio anime ini kan. Ya, tapi ya menurutku bagus-bagus saja untuk menyelesaikan ending dari season 1 ini, karena memang ya sebagai penutup itu pesta kembang api kan ya cukup bagus kan gitu loh. Ya saat itu si Nasa dan Sukase itu kayak berdoa di kuil mengharapkan sesuatu yang baik. Terus dia juga ingin berkumpul dengan teman-teman, dengan si Chitose, si Kaname dan kakaknya untuk menikmati pesta kembang api bersama-sama, dan selesai gitu ya. Ya mungkin sebenarnya bukan selesai ya, maksudnya selesai di season 1-nya saja. Apakah ada season keduanya? Aku juga nggak tahu, karena memang ini masih belum ada keterangan resmi ada adaptasi season 2 atau enggak. Kalau misal teman-teman ingin melanjutkan dari season 1-nya, kalian bisa baca saja manganya, karena jika kita melihat dari episode 12 ini baru sampai sekitar chapter 80-an, dan yang terakhir tadi aku cek itu sudah sampai chapter 137 lah sekitarnya. Nah, otomatis kan kalian masih ada beberapa chapter tuh yang bisa kalian baca jika kalian penasaran ingin melihat lanjutan ceritanya itu seperti apa gitu ya. Misterinya banyak sekali ya otomatis ya, tapi nggak akan aku bahas di sini, mungkin akan aku bahas di video terpisah saja gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau jangan lupa kalian dukung saja channel ini biar makin berkembang ke depannya. Gue Cisas, sampai ketemu di video berikutnya. Matane.